Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip perkembangan peserta didik dan implikasinya di pendidikan, yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Feran Anissa Adelia, dengan NPM 21220007, serta Angel Intan Safitri dengan NPM 21220010, dan Dita Yoga Pangestu dengan NPM 21220013. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perkembangan Peserta Didik di semester 2 ini dengan dosen pengampu Bapak Kuswono MPD dan Bapak Dr. Johan Setiawan MPD. Berikut ini adalah subjudul yang akan kami jelaskan. Dita Yoga akan menjelaskan tentang prinsip perkembangan peserta didik dan implikasi prinsip perkembangan dalam dunia pendidikan. Dan saya akan menjelaskan tentang perkembangan masa bayi dan aspek-aspek yang berkembang pada masa bayi. Selanjutnya, Angel akan menjelaskan tentang masalah-masalah dalam periode bayi dan peran lingkungan terhadap perkembangan bayi. Berikut penjelasannya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu prinsip-prinsip perkembangan peserta didik dan implikasinya di pendidikan. Yaitu pertama, prinsip perkembangan peserta didik. Perkembangan fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah dan berlangsung dalam proses suatu kesatuan yang menyeluruh, atau proses ini dikatakan secara integral. Kemudian yang kedua, setiap individu berkembang dengan kecepatannya sendiri. Jadi dari perkembangan peserta didik, masing-masing itu memiliki perkembangannya masing-masing, tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, perkembangan seorang individu tidak konstan, melainkan berirama. Tidak bisa secara bertahapnya itu secara tidak konstan. Yang keempat, proses perkembangan itu mengikuti pola tertentu. Maksudnya apa? Peserta didik itu berkembang atau perkembangannya itu dipengaruhi oleh hal-hal di sekitarnya. Kemudian selanjutnya, kelima, proses perkembangan berlangsung secara berkesinambungan. Yang keenam, antara aspek perkembangan dengan aspek perkembangan yang lain saling berkaitan atau saling berkorelasi secara bermakna atau saling berkaitan. Kemudian selanjutnya ada perkembangan berlangsung secara pola-pola yang bersifat umum menuju pola-pola yang bersifat khusus. Adapun prinsip perkembangan peserta didik menurut Syamsuddin, yang pertama, perkembangan dipengaruhi oleh faktor-faktor pembawaan, lingkungan, dan kematangannya. Tadi dijelaskan bahwasanya dipengaruhi oleh hal tertentu. Yang kedua, proses perkembangan itu langsung secara bertahap. Tidak bisa perkembangan peserta didik itu dipaksa, tapi harus ada tahap-tahapannya untuk mengembangkan pada diri individu tersebut. Yang ketiga, bagian-bagian dari fungsi-fungsi organisme mempunyai garis perkembangan dan tingkat kematangannya masing-masing. Kemudian yang keempat, terdapat variasi dalam tempo dan irama perkembangan antar individual dan kelompok tertentu. Yang kelima yaitu proses perkembangan itu ada taraf awalnya lebih bersifat diferensiasi dan pada akhirnya bersifat integrasi antar bagian dan fungsi organisme peserta didik. Yang keenam, dalam batas-batas masa peka, perkembangan atau pertumbuhan dapat dipercepat atau diperlambat oleh kondisi lingkungan. Nah, kembali lagi tadi bahwasanya perkembangan peserta didik itu dipengaruhi oleh hal-hal tertentu atau dipengaruhi oleh lingkungan atau pembawaan sekitarnya. Kemudian selanjutnya dia laju perkembangan anak berlangsung lebih cepat.
pada periode kanak-kanak daripada periode-periode berikutnya. Yang mana di sini bahwasanya kanak-kanak itu suatu masa bahaya. Masa bahayanya apa? Karena mereka itu berlangsung perkembangan dari anak tersebut lebih cepat dibanding masa-masa yang lain. Kemudian materi yang kedua yaitu implikasi prinsip perkembangan dalam dunia pendidikan. Aspek-aspek perkembangan peserta didik yang berimplikasi terhadap proses pendidikan yaitu pertama, implikasi perkembangan biologis dan perseptual mencakup perubahan-perubahan dalam tubuh individu termasuk juga perubahan dalam kemampuan fisiknya. Yang kedua, implikasi perkembangan intelektual berkaitan dengan potensi otak manusia. Jadi di sini yang pertama tadi menjelaskan bahwasannya implikasi biologis yang dia mencakup perubahan dari segi badan, tinggi badan ataupun secara fisik yang terlihat. Dan yang kedua, implikasi perkembangan intelektual yang berkaitan dengan potensi otak manusia, berkembangnya pemikiran manusia. Yang ketiga, implikasi perkembangan bahasa, kaitannya dengan perkembangan pikiran individu tampak dalam perkembangan bahasanya, yaitu kemampuan membentuk pengertian, penyusutan pendapat, dan menarik kesimpulan. Nah, kemampuan dari otak manusia yaitu termasuk dari segi perkembangan bahasa, penyampaian, penyusunan pendapat, dan menarik kesimpulan dari peserta didik. Kemudian selanjutnya yang keempat, implikasi perkembangan kreativitas, kemampuan berpikir dan bersikap dengan cara yang baru guna menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap suatu persoalan. Ini kemampuan cara berpikir peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan, yaitu masuk ke dalam implikasi perkembangan kreativitas. Yang kelima, implikasi perkembangan sosial, proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, tradisi, atau melebur diri menjadi satu kesatuan untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini implikasi perkembangan sosial ini biasanya diterapkan di dalam suatu lingkungan atau masyarakat yang mana berinteraksi dari pribadi ke dunia luar. Kemudian ada implikasi perkembangan emosional yang mana perlu kita ketahui emosional sangat mempengaruhi dari atau untuk cara belajar anak, yaitu bagaimana dia itu menyiapkan tubuhnya atau untuk melakukan suatu tindakan dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada implikasi perkembangan moral yang di sini juga termasuk tadi masuk ke dalam perkembangan sosial. Yang selanjutnya ada implikasi perkembangan spiritual yang mana kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai. Selanjutnya adalah perkembangan masa bayi. Masa bayi adalah dasar yang sesungguhnya. Pada saat ini banyak pola perilaku, sikap, dan pola ekspresi emosi terbentuk. Selanjutnya, masa bayi adalah masa di mana pertumbuhan dan perubahan berjalan pesat. Bayi berkembang pesat baik secara fisik maupun psikologis. Pertumbuhan dan perubahan intelek berjalan sejajar dengan pertumbuhan dan perubahan fisik. Tidak ada perubahan yang lebih menonjol selain dalam kemampuan bayi untuk mengenali dan bereaksi kepada orang-orang dan objek-objek dalam lingkungan. Sebelum masa bayi berakhir, bayi mampu mengerti banyak hal dan dapat mengutarakan kebutuhan dan keinginan yang dapat dimengerti orang lain. Selanjutnya adalah masa bayi adalah masa berkurangnya ketergantungan. Berkurangnya ketergantungan merupakan efek dari pesatnya perkembangan pengalihan tubuh yang memungkinkan bayi duduk, berdiri, berjalan, dan menggerakkan benda-benda. Gerakan-gerakan bayi yang acak menjadi gerakan yang terkoordinasi sehingga memungkinkan bayi melakukan sendiri hal-hal yang sebelumnya harus dilakukan orang lain. Selanjutnya ada masa bayi adalah masa meningkatnya individualis. Keadaan ini memungkinkan bayi membangun hal-hal yang sesuai dengan minat
dan kemampuannya. Akibatnya, individualitas yang tampak pada waktu lahir semakin menonjol pada saat menjelang akhir masa bayi. Selanjutnya, masa bayi adalah permulaan sosialisasi egosentrisme, yaitu bayi menunjukkan keinginan untuk menjadi kelompok sosial dengan memproses atau dibiarkan sendiri selama beberapa waktu dan dengan mencoba memperoleh perhatian dari orang lain melalui segala macam cara yang dapat dilakukannya. Selanjutnya, masa bayi adalah masa permulaan perkembangannya penggolongan peran seksual. Saat dilahirkan, anak laki-laki diperlakukan sebagai anak laki-laki dan perempuan sebagai perempuan. Masa bayi adalah masa yang menarik. Ketika bayi menggunakan baju atau aksesoris yang lucu, membuatnya menarik walaupun bayi mempunyai perbandingan tubuh yang tidak wajar, tapi justru membuatnya menarik dengan kepalanya yang besar, perutnya yang buncit, anggota badannya yang kecil dan kurus, tangan dan kakinya yang mungil. Selanjutnya, masa bayi adalah permulaan kreativitas. Dalam bulan-bulan pertama, bayi belajar mengembangkan minat dan sikap yang merupakan dasar bagi kreativitasnya. Kemudian, untuk menyesuaikan diri dengan pola-pola yang diletakkan oleh orang lain. Selanjutnya, masa bayi adalah masa yang berbahaya. Bahaya tertentu lebih banyak terdapat selama masa bayi dibandingkan dengan periode-periode lain. Bahaya dapat merupakan fisik dan bahaya psikologis. Di antaranya bahaya-bahaya fisik yang paling parah adalah penyakit dan kecelakaan. Sedangkan bahaya psikologis dapat terwujud kalau diletakkan dasar-dasar yang buruk pada masa usia bayi. Aspek-aspek yang berkembang pada masa bayi. Yang pertama, pada bagian fisik. Pada masa perkembangan bayi, fisik secara jelas dapat diamati. Pada 6 bulan pertumbuhannya terus bertambah dengan pesat. Tahun pertama peningkatan lebih kepada berat dan tinggi. Selanjutnya tahun kedua terjadi penurunan. Selain itu yang berkembang adalah proporsi tulang, otot dan lemak, bangun tubuh, gigi, susunan syaraf, dan organ-organ perasa. Yang kedua yaitu psikologis. Secara psikologis, pada masa bayi terjadi pembentukan pola-pola fundamentalis dan kebiasaan-kebiasaan mengenali wajah orang-orang yang berarti bagi dirinya. Menurut Piaget, anak sampai dengan umur kurang lebih 2 tahun belum nampak adanya mediasi dalam arti aktivitas pikir yang intern. Semua tingkah laku anak harus dipikir sebagai hal yang diterima secara sensori dan suatu reaksi yang motorik saja. Oleh karena itu, Piaget memberikan 2 tahap perkembangan inteligensi pada manusia, yaitu sensori motor sejak lahir sampai 2 tahun dan tahap konseptual usia 2 tahun sampai dewasa. Yang selanjutnya itu adalah motorik. Perkembangan pada masa bayi pada aspek motorik ini dapat diamati dan dilihat reaksi-reaksi spontan yang berulang dilakukan dan tidak dikoordinir, namun lama-kelamaan terjadi secara efektif. Hal ini terlihat pada merangkak, berjalan, dan bermain benda-benda. Perkembangan motorik terlihat adanya arah. Yang keempat, perkembangan bicara. Sebelum mampu berbicara, bayi lebih dulu dapat mengerti apa yang dikatakan tanpa dapat bereaksi dengan kata, hanya dengan ekspresi dan gerakan. Oleh karena itu, mimik dan ekspresi juga dapat dimengerti setelah usia 3 bulan. Rata-rata bayi belajar menyampaikan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan pada usia tahun-tahun pertama
yang disebut dengan komunikasi prabicara. Bentuk-bentuk prabicara tersebut adalah menangis, berceloteh, isyarat, ungkapan-ungkapan emosi. Selanjutnya, perkembangan emosi. Pada bayi terdapat pola emosi tertentu yang bersifat umum seperti kemarahan, menjerit, meronta-ronta, mengerang, mengibaskan tangan, memukul, ketakutan seperti takut terhadap ruang gelap, tempat yang tinggi, binatang, dan lain-lain. Rasa ingin tahu seperti tentang mainan baru, menjulurkan lidah, membuka mulut, memegang, melempar, membolak-balik. Gembira seperti tersenyum, tertawa, menggerakkan lengan serta kakinya. Yang terakhir itu afeksi, memeluk mainan kesayangannya, mencium barang-barang kesayangannya. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Perkembangan konsep merupakan hasil asosiasi dari arti dengan benda dan orang-orang. Piaget menanamkan tahap perkembangan ini tahap sensori motorik dalam perkembangan konsep. Pada akhir masa perkembangan ini, bayi mulai menyusun kata-kata menjadi kalimat sederhana yang dimulai dengan siapa, apa, dan di mana. Yang terakhir itu ada perkembangan moral. Bayi yang belum memiliki nilai dan suara hati, lambat laun bayi mempelajari kode moral dari orang tuanya dan orang-orang yang dekat dengannya. Bayi menilai benar atau salah suatu perbuatan berdasarkan kesakitan atau kesenangan yang dirasakannya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada masalah-masalah dalam periode bayi. Itu yang pertama ada masalah-masalah yang dapat membahayakan secara fisik. Itu contohnya seperti kecelakaan. Terus yang selanjutnya itu ada masalah yang berhubungan dengan psikologis, seperti kurangnya kasih sayang, tekanan serta takut dan marah, serta kasih sayang yang berlebihan serta emosi yang kuat. Itu bisa menjadi masalah dalam periode bayi. Terus selanjutnya itu ada peran lingkungan terhadap perkembangan bayi. Keluarga adalah lingkungan yang pertama dan utama yang diharapkan dapat memberikan rangsangan agar sensor motoriknya dapat bereaksi. Memperhatikan kesehatan dan gizi karena bayi belum dapat menolong diri sendiri, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berkembangnya kemampuan berbicara, serta memberikan model tentang konsep moral dan nilai yang benar dan salah, memberikan pujian atas kemajuan yang mereka capai, dan memberikan kebiasaan bermain yang konstruktif. Itu dia penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.